Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita lanjutkan materi materi perkuliahan kita dengan topik dinamika partikel ya. Kali ini membahas tentang gaya-gaya ya, gaya-gaya dan perhitungannya ya. Jadi lebih tepatnya sih ini penerapan dari hukum 2 Newton. Nah, ini ada sebuah penjelasan ya tentang bagaimana cara atau langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tentang dinamika partikel. Yang pertama itu pilih massa M. Terus yang kedua, gambar gaya-gaya yang bekerja pada M. M ini maksudnya itu benda ya. Bendanya bisa 1, bisa 2 ya. Bisa berapapun gitu ya. Kemudian setelah jadi nanti istilahnya kita tinjau ya, kita tinjau per benda atau per massa M. Nanti pada setiap massa M nanti kita gambarkan ya gaya-gaya yang bekerja pada massa M tersebut. Lalu nanti kita hitung resultannya untuk menentukan percepatan dari benda tersebut menggunakan hukum 2 Newton. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, ini ya sebagai contoh ya. Sebagai contoh ini adalah ada 2 balok M ya. M1, nah ini ya. M1 ditarik gitu ya ditarik pakai dengan gaya F gitu ya. M1 ditarik dengan gaya F, kemudian dihubungkan dengan tali ya ke M2, balok kedua gitu ya. Nah, di sini kita meninjau balok pertama. Jadi nanti tinjau aja ya harus ada 2 ya, satu untuk balok pertama M1, nanti berikutnya adalah balok kedua atau M2 begitu ya. Nah ini, jadi ini yang pertama ini M1 dulu ya. Di M1 ini gayanya apa saja? Ya, ini langkah-langkah yang kedua ya. Jadi menggambarkan gaya-gaya. Yang jelas setiap benda kan pasti punya berat gitu ya. Ini kan yang ke bawah ini yaitu apa? Berat dari balok 1 itu M1G. Kemudian karena dia berada pada bidang datar, maka nanti timbul gaya normal N1 gitu ya. Nah, ini katakanlah kalau dia kasar maka nanti akan timbul gaya gesek ya. Nah, ini kalau bendanya bergerak berarti gaya geseknya kan gaya gesek kinetis. Sepertinya ini bendanya bergerak ya. Karena hukum 2 Newton ya. Kalau hukum 2 Newton berarti kan bendanya bergerak. Kalau hukum 1 Newton berarti bendanya kan diam gitu ya. Karena ini menerapkan hukum 2 Newton berarti ini anggapannya bendanya bergerak gitu ya. Bergerak tentunya ya searah dengan arah gaya luar. Gaya luarnya itu F gitu. Nah, ini tinjauan pada balok 1 ya. Gitu. Lalu nanti kita jumlahkan. Jadi ada berapa gaya pada balok 1 ini? Ada berapa gaya? Berapa gaya ini? 1 kan gaya luar ya, F. Ya, kemudian yang kedua, nah karena dihubungkan dengan tali pada balok kedua nanti timbul T1 ini, T1 ini ya. Nah, antara F dan T1 ini saling berlawanan. Gitu ya. Kemudian karena balok punya berat maka nanti timbul W1 ya. W1 nanti karena dia menekan lantai nanti timbul reaksi dari lantai namanya N1 lah. Ini akan saling menghilangkan. Jadi antara W1 sama N1 saling menghilangkan. Jadi ini nanti saling menghilangkan ya sehingga nanti 0 nanti antara suku apa ini? Suku kedua dan ketiga nanti saling melenyapkan. Gitu kan. Terus kemudian karena lantainya kasar nanti timbul FK1 gitu. Jadi nanti ada berapa gaya tersisa?
tinggal 3 gaya. Kenapa? Karena yang gaya ketiga dan keempat saling menghilangkan. Jadi nanti gayanya itu yang searah dengan gerakan itu F, ya, yang melawan gerakan itu T1 sama FK1. Gitu. Jadi nanti kalau dituliskan secara dalam arah gerak ya, dalam arah gerak nanti menulisnya gini, F gitu ya, dikurangi T1, dikurangi FK1 nanti sama dengan M1 kali A itu ya. Itu kalau kita tuliskan dalam arah gerak, artinya yang searah positif, yang berlawanan arah negatif gitu dengan gerakannya. Nah, terus berikutnya kita tinjau untuk balok yang kedua. Ya, ini kan. Jadi selanjutnya kita pilih atau kita tinjau lah, lebih tepatnya tinjau ya. Ada berapa gaya yang terdapat pada balok 2? Yang pertama kan ini dihubungkan dengan tali ya, kan balok 2 ini kan terhubung oleh tali. Ya, nanti digerakkan oleh balok 1 lewat tali ini kan, jadi nanti ada T2 gitu ya. Nah, seperti biasanya kan setiap benda pasti punya massa ya. Jadi nanti ada W2. Nanti W2 ini nanti menimbulkan reaksi, menimbulkan aksi kepada lantai sehingga timbul akselerasi namanya N2. Nah, seperti tadi pada balok 1, nanti antara N2 dan W2 saling menghilangkan ya. Ya, lalu karena lantainya kasar timbul apa? Gaya gesek kinetis 2 karena anggapannya baloknya bergerak gitu ya. Sehingga nanti yang tersisa tinggal ini nanti ya. Tinggal yang searah dengan gerakan kan T2, yang melawan gerakan kan FK2 ya. Sehingga nanti gini, T2 dikurangi FK2 sama dengan M2 kali A. Nah, itu adalah cara pengerjaan untuk persoalan hukum Newton. Ini kalau dilihat secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan ya. Jadi gaya-gaya pada balok ya. Pada balok 1 ada 5 gaya, pada balok 2 ada 4 gaya, terus positif itu arah gerakan ya. Positif arah gerakan. Jadi di sini gerakannya ke kanan. Jadi kalau ke kanan positif ya, ke kiri negatif. Kalau seandainya gerakannya ke kiri, ya nanti ke kiri positif, ke kanan negatif. Pokoknya ini aturannya ngikuti arah gerakan gitu ya. Jadi nggak seperti yang kita bahas kemarin. Kalau kemarin kan kanan positif kiri negatif ya, itu berlaku apa? Berlaku secara mutlak. Tapi ini ngikuti ini kok ini ya. Jadi masalah plus minus bergantung arah gerakan ya. Jadi nggak ngikuti aturan yang kita sepakati kemarin ya. Plus kanan positif kiri negatif. Apa nggak bisa kita menggunakan aturan mutlak yang kita sepakati kemarin? Ya bisa ya, bisa. Tapi nanti biasanya itu perhitungannya agak sedikit lebih rumit ya. Tapi bukannya enggak bisa pada dasarnya ya. Nah itu. Nah tadi juga sudah saya jelaskan bahwa ada gaya-gaya yang saling menghilangkan, yaitu ini kan W1 dan N1 gitu. Kemudian W2 dan N2 gitu ya. Sehingga nanti ini dicoret ini ya. Karena dia saling menghilangkan ini ya. Jadi ini. Yang pertama ini kan ya, N1 dan W1 yang warna merah ini, dicoret merah ini ya. Lalu ini dicoret warna apa ini? Ungu ya, antara N2 dan W2. Terus jangan lupa nanti di apa itu? Di balok pertama ada minus T1 karena melawan gerakan. Sementara di balok kedua ada plus T2 yang searah dengan gerakan. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, kalau kita menganggap tali itu tak bermassa ya, kita anggap tali tak bermassa, maka nanti T1 dan T2 itu sama. Sehingga nanti T2 dan T1 bisa kita coret karena kita menganggap apa? Talinya nggak bermassa. Sehingga T1 dan T2 itu sama, sehingga nanti bisa kita coret nih, yang warna biru ini ya coret gitu ya. Sehingga nanti yang tersisa tinggal ini ya. Gaya eksternal F yang searah dengan gerakan, lalu gaya gesek pada balok 1 melawan gerakan, lalu apa? Gaya gesek pada balok 2 yang juga melawan gerakan gitu ya. Nanti ini sama dengan M kali A. M kali A ini berarti kan M total ya. M total dari balok 1 dan balok 2 dikalikan A gitu. Nah ini contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya yaitu apa?
Soalnya ya kita baca deh, kita baca soalnya ya. Balok bermasa M1 15 kg. Yang gantung ini ya. Yang gantung ini 15 kg. M2 yang ada pada bidang miring ini 5 kg. Terhubung dengan tali ya. Ini soal kayak tadi, cuma ini lebih rumit ya. Karena ada dalam bidang miring, terus ada katrol. Gitu. Terus kemiringannya berapa itu? 37 derajat. Bila M2 dikenai gaya ke kanan F, ya jadi ada gaya ini, ada gaya eksternal ini ya. Ada gaya eksternal F yang arahnya mendatar ini, mendatar ke kanan. Terus koefisien gesek statis dan kinetik antara balok dan bidang miring, ini 0,4 ini koefisien gesek statis. Jadi kalau dia diam, kita gunakan 0,4 ya. Tapi kalau bergerak, kita gunakan 0,2. Pertanyaannya apa? Tentukan F dan tegangan tali agar, jadi pertanyaannya itu F-nya berapa, tegangan talinya berapa itu ya. Agar pertama, balok tepat akan bergerak. Ini ada istilah tepat akan bergerak. Kemarin sudah paham ya, tepat akan bergerak itu artinya apa? Tepat akan bergerak. Masih diam. Masih diam ya. Nah, jadi kalau yang A itu tepat akan bergerak ke kanan. Nah, ya. Yang B balok tepat akan bergerak ke kiri. Jadi nanti itu kalau misalkan tepat ke kanan itu bagaimana, tepat ke kiri. Jadi kecenderungan ya, istilahnya kecenderungan ya. Kan ini bisa dua kemungkinan gerakan ya. Bisa bergerak ke kanan itu artinya apa? Bergerak kanan itu artinya ini loh. Balok M2 ini turun ya. Kalau M2 menuruni bidang miring, M1 naik. Itu yang dimaksud dengan nama bergerak ke kanan. Tapi kalau bergerak kiri sebaliknya ya. Kalau bergerak kiri berarti apa? Balok M2 itu menaiki bidang miring, balok M1 turun. Ya, itu antara A dan B. Nah, kalau yang C, balok ke kanan dengan kecepatan A 0,5 ya. Kalau ini sudah bergerak ya. Kalau yang D sama kayak C, cuma apa? Ke kiri ya. Ya itu. Jadi bedanya hanya masalah arahnya aja. Tapi kalau yang pertanyaan A dan B itu masih diam. Tapi kalau pertanyaan C dan D itu sudah bergerak begitu ya. Oke, ini ada pembahasannya. Nah, ini ya. Ini untuk yang pertama ya. Jadi masih diam atau lebih pasti itu tepat akan bergerak arah ke kanan ini ya. Kita lihat dulu ini yang pada balok 1 dulu ya. Pada balok 1 ada berapa gaya? Ada 2, yaitu gaya beratnya dia yang diimbangi ya oleh gaya tali ya. Gaya tali ini gaya reaksinya ini ya. Yaitu apa? T1 ini. Kemudian pada balok 2, nah ini yang balok kedua ini yang gayanya cukup banyak ya. Yang pertama dia pasti punya berat lah. Dia punya berat. Ya. Berhubung balok ini ada di bidang miring, maka saya uraikan ini. Karena dia di bidang miring, jadi gaya beratnya saya uraikan menjadi 2 komponen. Komponen cos theta ini kan. Ini yang tegak lurus bidang miring, nanti nekan bidang miring ya. Lalu komponen yang ini sin theta ini yang nanti akan menggerakkan balok menuruni bidang miring ya. Ini. Nah, yang nekan bidang miring yaitu komponen cos theta nanti diimbangi atau timbul reaksi gaya normal karena dia nekan bidang miring ya. Jadi nanti gaya normal itu sama dengan ini ya. M2G cos theta gitu ya. Nah, terus pasti ada gaya gesek kan? Gaya geseknya bagaimana? Gaya geseknya itu arahnya kanan atau ke kiri ya. Kita lihat kecenderungan geraknya. Coba lihat kecenderungan geraknya bagaimana? Tepat akan bergerak ke kanan. Nah, kalau tepat akan bergerak ke kanan, berarti kan gesekannya harus apa? Ke kiri. Pokoknya gesekan itu prinsipnya itu melawan kecenderungan bergerak. Karena ini belum bergerak, jadi saya gunakan istilah cenderung ya. Kalau bergerak kan sudah pasti kayak pertanyaan C sama D itu kan sudah pasti bergerak. Kalau pertanyaan A dan B kan masih diam, jadi saya menggunakan istilah kecenderungan bergerak. Artinya dia akan cenderung bergerak kemana kalau seandainya bergerak ya, tapi ini kan belum. Jadi berhubung dia tepat akan bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ya ke kiri ini ya, atau ke kiri atas lah, kiri atas gitu ya. Ya, terus ada tegangan tali T2 ya. Nah, tadi seperti yang
saya singgung di pertemuan sebelumnya ya, anggapannya kan katrolnya nggak bermassa ya, atau katrolnya itu licin ya. Kalau katrolnya tak bermassa dan licin juga talinya tak bermassa, maka nanti tegangan talinya sama. Jadi antara T1 dan T2 itu sama ya. Kalau syarat kedua syarat terpenuhi, yaitu katrol tak bermassa atau licin, yang kedua apa talinya juga tak bermassa. Jadi gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa pada balok 1 ada 2 gaya, sementara pada balok 2 kalau kita hitung 1 itu gaya berat ya, 2 gaya normal gitu kan. 3 gaya gesek, 4 gaya tali, terus ada gaya luar F, berarti ada berapa ya? 1, 2, 3, ada 5 ya, ada 5 gaya yang ini ya. Oke, karena di sini tepat akan bergerak ya, atau masih diam, maka nanti apa? Sigma F-nya harus 0. Ini adalah syarat syarat diam ya, atau apa hukum 1 Newton. Ya. Tepat akan bergerak, berarti kan masih diam. Gitu. Ya terus gaya geseknya adalah gaya gesek statis. Nah itu. Karena diam maka gaya geseknya adalah gaya gesek statis gitu ya. Nah, terus gaya luar ini F. Nah, ini juga perlu saya uraikan ya. Karena dia bekerja pada benda yang berada pada bidang miring, gaya F pun juga saya uraikan ya, sama seperti gaya berat tadi. Pokoknya gini loh. Pokoknya gaya-gaya yang tidak apa sih? Gaya-gaya yang tidak tegak lurus dan tidak sejajar dengan bidang miring harus kita uraikan ya. Ya. Gaya apa aja yang tidak tegak lurus dan tidak sejajar bidang miring. Tadi udah gaya berat ya, tadi udah kita uraikan menjadi W cos theta sama W sin theta. Yang kedua ini gaya luar ya. Gaya luar F ini juga nggak sejajar, nggak tegak lurus bidang miring, harus kita uraikan menjadi F cos theta yang sejajar bidang miring dan F sin theta yang ini yang apa itu? Yang tegak lurus bidang miring kan gitu ya. Nah, ini langsung meninjaunya ke ini ya, balok 2 ini ya. Coba lihat balok 2 ya. Ini tinjuan apa ini? Ini tinjuan tegak lurus dari bidang miring ya. Jadi tinjuan gaya tegak lurus bidang miring. Jadi N ya. Katakanlah N itu arahnya ke atas ya. Ke atas tegak lurus bidang miring ya. Apalagi selain N yang tegak lurus dan ini F sin theta. Nah ini. Jadi ada 2 gaya yang tegak lurus bidang miring arahnya ke atas, yaitu apa? Gaya normal sama gaya ini. F sin theta ya, gaya luar sin theta, komponen gaya luar sin theta. Kemudian gaya berat. Ya, gaya berat yang tegak lurus kan ini ya. Jadi ini M2G sin theta ini. Nah ini. Jadi ini adalah untuk komponen yang tegak lurus ya. Yang plus itu yang ke atas ini N sama F sin theta, yang negatif yang ke bawah ini M2G sin theta. Kemudian berikutnya adalah kita tinjau yang sejajar. Ini komponen yang sejajar ya. Oh, maaf. Bukan. Ini lanjutannya ya, maaf. Ini bukan. Ini adalah lanjutannya, maaf ya, saya ralat. Jadi kalau gitu N sama dengan apa? M2, tinggal mindahin ini ya. Mindahin F sin theta ke sini. Nah, ini adalah gaya normalnya. Jadi gaya normalnya adalah M2G cos theta dikurangi F sin theta. Ya, ini gini loh. Perlu saya jelaskan ya. Biasanya itu sering salah ngerjakan soal itu di ini ya. Jadi gini, perlu saya tegaskan ya. Jadi gini. Jadi kalau sebuah balok ya, sebuah balok ya, beratnya W, saya taruh di bidang datar. Gaya normalnya berapa? Saya tanya dulu kalian ya. Balok beratnya W ya, saya taruh di bidang datar. Gaya normalnya berapa? Sama dengan W-nya ya, Pak? Ah, benar, sama dengan W. Oke ya, 1. Yang kedua, balok beratnya W, saya taruh di bidang miring. Ya, kemiringannya theta. Gaya normalnya berapa? Jadi cos theta ya, Pak. Ya, itu jawabannya. Jawabannya adalah N cos theta kan gitu ya. Ya. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Kalau balok saya taruh di bidang datar, N-nya sama dengan W gitu ya. Tapi kalau balok ini saya taruh di bidang miring, maka nanti N-nya sama dengan apa?
W cos theta. Ada tambahan cos theta kan. Ini kan, ini loh. Cos theta kan yang ini ya. Nah, sekarang kalau di situ ada gaya luar, ya katakanlah gaya eksternalnya, misalkan ini kan ke atas, ini kan F sin theta ya. Ya, kalau gayanya ke atas, maka nanti gaya normalnya bagaimana? Jadi tambah kecil, dikurangi gitu ya. Ya, gitu. Tapi kalau gaya luarnya itu arahnya ke bawah, maka nanti gaya normalnya tambah besar karena ditambah, gitu ya. Jadi kalau nggak ada gaya eksternal, maka nanti itu yang sering salah itu, karena selalu menganggap mengabaikan gaya eksternalnya itu. Jadi selalu menganggap kalau bidang miring itu n sama dengan w cos theta. Ya nanti dulu. Itu kan kalau nggak ada gaya eksternal ya. Tapi kalau ada gaya eksternal, ya kita lihat dulu arah gaya eksternalnya itu ya. Apakah tegak lurus ke atas bidang miring atau tegak lurus ke bawah bidang miring ya. Kalau dia tegak lurus ke atas bidang miring, maka n-nya adalah apa? W cos theta dikurangi gaya tersebut. Tapi kalau dia tegak lurus ke bawah, maka n-nya adalah W cos theta ditambah. Itu saya perlu saya jelaskan ya, karena banyak ya yang salah kerjakan soal gara-gara itu, gara-gara melupakan pengaruh dari gaya luar F terhadap gaya normal. Jadi selalu nganggap itu N sama dengan W kalau bidang datar ya, atau N sama dengan W cos theta kalau bidang miring ya, tanpa menambah atau mengurangi terhadap pengaruh dari gaya eksternal. Itu ya. Kemudian berikutnya baru kita lihat yang komponen ini ya, yang komponen arahnya sejajar bidang miring ya pada balok 2, yaitu kan gerakannya ini apa? Kecenderungan gerakannya ya. Jadi kita ngomongnya kecenderungan gerakan, yaitu ke bawah kan. Ya ke kanan atau ke bawah ya. Ini belum bergerak ya. Karena belum bergerak berarti kan 0 ya. Tapi kita lihat kecenderungannya. Kecenderungannya itu adalah ke kanan. Artinya ke kanan positif, ke kiri negatif ya ini nanti. Makanya nanti ini ya. Nah, kita lihat dulu. Penggeraknya yang searah kan ini ada gaya eksternal ini ya. Gaya eksternal tadi kan ada W sin theta yang menyebabkan gaya normalnya berkurang, mengecil ya. Sama ini W cos theta yang menggerakkan turun ya. Itu ya. Jadi ini kan W cos theta ini. W cos theta ini adalah gaya luar yang menggerakkan balok ke kanan ya. Selain itu kan dibantu oleh gaya berat ya. Gaya beratnya balok. Nah, ini kan. Jadi ini M2G sin theta ini kan arahnya juga searah. Terus yang menghambat ya, yang melawan ini kan ada gesekan ini, gesekan statis ya. Gesekan statis terus sama ini sama apa itu? Sama T2 kan gitu ya. Ini sama T2 ya. Jadi itu nanti apa sih? Sama dengan 0 gitu ya. Tuh, sama dengan 0 ya. Jadi ini. Mungkin ini yang membingungkan ini loh, kok ada T1 plus ya ini kalau kalian tidak mencermati lebih lanjut nanti bisa menimbulkan kebingungan. Jadi ini sepertinya ini kalau seperti ini kan langsung ditinjau dua ini apa? Ini dua balok itu ya. Jadi yang ini ya, yang ini untuk ini terjadi pada balok ini ya. Jadi pada balok 2, yang ini kan balok 1 ini ya. Balok 1 kan ini loh, ini ya. Ini balok 1 kan. Jadi pada balok 1 itu kan yang T1 positif ya, karena searah gerakan. Jadi kan dia gerakannya ke atas. Geraknya ke atas, jadi T1 positif, sementara W2-nya negatif ya. Karena kecenderungan gerak, maaf, bukan gerakan ya, kecenderungan gerak gitu ya. Jadi ini sudah digabung ini. Jadi ini adalah gaya-gaya pada balok 2, ini adalah gaya pada balok 1 ya. Keduanya 0 kan, kenapa? Karena mereka diam ya, 0. Nah, kemudian nanti kan saling coret antara T2 dan T1. Kenapa? Karena tadi anggapannya tadi ya, balok katrol tak bermassa, licin, sementara tali juga tak bermassa. Jika nanti saling coret ya. Sehingga nanti yang tersisa tinggal ini kan, W cos theta. Di sini ini diuraikan ya. Fs itu apa? Mu S kali N. Nah ini.
Ini yang sering salah itu di sini. N-nya itu harus menggunakan ini gitu ya. Biasanya sering salah ya tadi saya singgung bahwa langsung N-nya diganti apa? W cos theta tanpa tambah dikurangi dengan ini lah, itu ya salahnya di situ. Jadi W cos theta iya tapi harus dikurangi dengan W sin theta. Ini kan N-nya ini loh. N-nya ini nanti sama dengan ini kan, M2G cos theta F sin theta ya. Baru dikurangi ini, nah ini sama dengan 0 gitu ya. Dan nanti dari sini kita bisa tentukan apa pertanyaannya tadi? Gayanya ya. Oh ya, gaya F-nya berapa nanti ya. Tadi kan yang dicari kan ini F-nya berapa? F-nya berapa ya? Nah, itu ya. Kemudian kalau yang B itu soalnya sama, cuma arahnya berlawanan ya. Jadi kecenderungan geraknya ke ini, ke kiri ya. Jadi nanti artinya gini, kiri positif, ya kiri positif karena negatif karena kita ngikuti kecenderungan gerak. Nah gitu. Ya. Lah kalau ini kan tetap sama ya, sama kayak tadi ya. Ini tetap ya. Arah apa? Pokoknya yang berubah itu hanya arah ini, arah apa itu? Arah gerakan ya. Kalau yang arah tegak lurus bidang miring tetap ya. Nah, ini kan lihat. Ini kan lah, ini kan jadi apa ini? Jadi negatif kan? Kenapa? Karena dia melawan gerak. Nah, ini kan. Jadi negatif itu bukan berarti dia ke kiri, tapi melawan gerak ya, meskipun arahnya ke kanan. Gitu. Nah, begitu pula ini. Kalau di soal A tadi kan positif, ini sekarang negatif ya, karena melawan kecenderungan gerak. Nah, kemudian gaya geseknya tetap negatif. Namanya gaya gesek nggak mungkin positif kan? Gaya gesek itu selalu melawan gerakan ya. Jadi ketika kecenderungan gerakannya di A tadi itu, kecenderungan geraknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Sebaliknya kalau kecenderungan geraknya ke kiri, gaya geseknya juga ikut berbalik arah. Jadi ke kanan kan gitu ya. Pokoknya gaya gesek itu selalu berlawanan dengan kecenderungan gerak atau geraknya. Begitu geraknya berbalik arah, gaya geseknya pun juga ikut berbalik arah. Tetap negatif gitu ya. Nah, ini kan. Ya, sama kayak tadi nanti ini saling menghilangkan antara T1 dan T2 gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau tadi itu kan apa? T2 tadi kan T2 negatif lah, sekarang positif ya. Karena dia menjadi apa? Penggerak ya. Begitu pula M1G ya, yang tadinya negatif sekarang jadi positif gitu ya. Jadi terjadi perubahan arah. Ya. Tadi ini saling menghilangkan antara T2 dan T1 ya. Sehingga nanti Fs sama dengan mu S kali N, N-nya kayak tadi ya. Nanti disubstitusi dengan nilai ini gitu ya, ini nanti. Jadi nanti hasil akhirnya ini nanti min F cos theta minus M2G sin theta minus mu S ya. M2G cos theta dikurangi F sin theta plus M1G sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti ini kita cari F-nya. Jadi di sini yang kita harus jeli itu masalah arah-arah gayanya ya. Ya. Jadi arah-arah gayanya harus jeli kita ya. Jadi prinsipnya di sini adalah yang searah dengan kecenderungan gerak positif, yang berlawanan arah dengan kecenderungan gerak negatif. Terus jangan lupa gaya gesek selalu apa? Selalu berlawanan dengan kecenderungan geraknya. Nah, terus berikutnya kalau ini sudah bergerak ya. Nah, ini sebetulnya analisanya ini sama dengan soal A ini ya. Sama ya. Cuma bedanya tinggal ganti apa ya ini. Tinggal ganti Fs dengan Fk ya. Semuanya sama. Yang kita ganti cuma apa? Fs-nya kita ganti dengan Fk. Ya, terus nggak nol ya. Oh, tadi kan nol, soalnya kan diam. Nah, sekarang sama dengan apa ya? Sama dengan yang bergerak. Yang bergerak itu kan balok 1 dan balok 2. Jadi nanti sama dengan M1 plus M2A ya, atau M total A. Gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa tentukan berapa F-nya. Kan pertanyaannya F-nya itu ya. Ya, F dan tegangan tali. Oke.
Nah, terus kemudian lanjut ke berikutnya, yaitu ini. Nah, ini juga sama seperti soal C ya. Ya, jadi arah geseknya jadi berbalik arah ya, karena arah geraknya berbalik arah ya, berlawanan. Terus juga nggak nol, tapi apa sama dengan apa M1 ditambah M2A. Nah itu ya. Jadi yang soal C itu sama seperti soal A, hanya gaya geseknya itu gaya gesek kinetis, sementara yang soal D itu sama seperti soal B, cuma gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis. Ya. Terus apa itu? Sigma F-nya nggak nol, tapi sama dengan apa? M total dikalikan A. Gitu. Nah, terus kemudian apa ini yang namanya ini apa? Checkpoint ya. Ada pertanyaan ini ya, mungkin pertanyaan uji pemahaman ya. Ini ya, coba kita bahas juga ya. Yang ini ya uji pemahaman ya. Atau apa uji persepsi mungkin lebih tepatnya ya, uji persepsi kalau lihat pertanyaannya ya, bukan persepsi ya. Mengapa bumi bergerak mengelilingi matahari secara teratur dan terus-menerus? Ini mengapa ya? Mengapa bumi bergerak mengelilingi matahari secara teratur dan terus-menerus? Itu jawabannya apa ya? Ini kayak apa? Pertanyaan untuk mengecek persepsi kalian ya. Apa kalian punya persepsi yang sudah benar atau harus diluruskan gitu ya? Ya, mungkin ada yang tahu itu. Kenapa kok bumi itu bergerak mengelilingi matahari secara teratur dan terus-menerus itu ya? Jadi continue terus-menerus itu ya. Teratur kan. Kan peredarannya kan rutin ya, setiap tahun gitu ya. Ya, sehingga terjadi apa? Pergantian musim ya secara terus-menerus ya dan teratur. Meskipun karena efek ini ya, efek pemanasan global jadi menjadi sedikit banyak menjadi berubah ya. Ya itu tapi bukan itu yang kita bahas ya. Tadi bahas kita lebih mengarah mengapanya itu loh, mengapa kok bumi mengelilingi matahari, itu mengapa ya? Ada yang tahu tuh? Izin menjawab, Pak. Ya, sebutkan nama dulu ya. Siapa nih? Mutia atau siapa? Dian, Pak. Dian. Oh ya, Dian Muhammad Haidar ya. Dian ya. Oke, Eh, Dian, mu- gimana Dian? Mungkin dikarenakan terjadinya gaya gravitasi antara dua benda Hmm. yang berbeda. Nah, Bendanya itu apa aja? Bendanya itu apa? antara bumi dengan matahari. Terus? Dikarenakan gaya Hmm. gravitasi matahari lebih besar dari bumi, Hmm. maka bumi tertarik untuk mengelilingi matahari. Hmm. Dan dari hal itulah yang menjaga bumi tetap berada pada jalur lintasnya Hmm. untuk mengelilingi Ya, matahari. ya benar. Jadi kata kuncinya itu apa? Gravitasi ya. Ya kan adanya gravitasi antara matahari dan bumi itu kata kuncinya ya. Jadi gravitasi ini yang menyebabkan apa? Bumi ditarik oleh matahari. Dan juga sebaliknya ya. Tapi kan matahari itu lebih masif itu lebih besar ya masanya ya. Sehingga sehingga bumi yang nanti akan tertarik ke bumi ya. Bukan sebaliknya matahari. Tapi pada dasarnya keduanya saling tarik ya. Cuma karena matahari jauh lebih besar masanya daripada bumi gitu. Nah, tetapi bumi kan tidak bergerak mendekat pada matahari, tapi dia apa? Malah bergerak mengelilingi matahari. Nah, itu ada kaitannya dengan yang kita bahas minggu lalu, yaitu yang namanya apa itu kemarin gaya sentripetal gitu ya. Nah, itu ya. Jadi gaya sentripetal di sini ditimbulkan oleh gravitasi gitu ya. Jadi gravitasi inilah yang mempertahankan bumi untuk bergerak mengelilingi matahari. Karena adanya gaya sentripetal yang berasal dari gravitasi bumi dan matahari. Ya, benar. Jadi kata kuncinya itu gaya gravitasi
bumi dan matahari sebagai gaya sentripetalnya. Oke, itu ya pemahamannya. Terus kemudian yang kedua, deskripsikan contoh hukum Newton 1 yang ada di ruang. Ya, jadi apa ya contoh-contoh hukum 1 Newton yang bisa kalian amati di sekitar kalian. Berarti kan kalau hukum 1 Newton berarti kan bendanya itu sigma F-nya 0 ya. Kalau sigma F sama dengan 0 itu apa yang terjadi ya? Sigma F sama 0 berarti apa yang terjadi ya? Enggak, kemarin gimana? Kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau Izin menjawab, Pak. ya silakan Kurniawan ya. Kurniaman ya, Kurniaman. Ya, gimana Kurniaman? Saya Arya Tama, Pak. Oh, Arya Tama Atarik ya. NRP akhir 151 Arya Tama. Arya Tama Atarik ya. Izin menjawab, Pak. Bila sigma F sama dengan 0, benda tidak akan bergerak, Pak, Ya, karena ya. resultan gayanya 0. Ya, selain tidak bergerak apa lagi? Kemarin kan ada 2 kemungkinan ya. Apa? Diam kan, yang pertama kan diam. Satu lagi apa? Arya, tahu Arya. Yang kedua apa? Maaf, Pak, yang kedua saya kurang ingat, Pak. Mungkin ada yang bisa melengkapi jawabannya. Saya, Arya? Pak. Silakan. Stephen ya? Ya, Pak. Iya, gimana? Apa Stephen? Nicholas? Selain diam, Kecenderungan apalagi? benda mempertahankan keadaannya, Pak. Lah ya, itu namanya kan kelembaman ya. Jadi gini loh, hukum kelembaman kan, hukum 1 Newton itu nama untuk hukum 1 Newton. Maksud saya gini loh, kan tadi di soal ini kan mengatakan ya bahwa kalau tidak ada gaya atau gayanya resultannya 0, kan bendanya tadi sudah dijawab diam tadi ya. Cuma ada satu lagi sebenarnya enggak, ada 2 kemungkinan ya. Selain diam apa lagi? Izin menjawab, Pak. Ya, Mutia. Bendanya atau partikel tersebut akan bergerak menurut garis lurus dengan kecepatan yang konstan. Iya, atau disebut dengan apa tuh kalau bergerak dengan kecepatan konstan? Ya, GLB. Itu kan diam atau GLB gitu ya. Itu kalau sigma F-nya 0. Nah, ini kalian diminta contohnya. Contohnya apa yang ada di sekitar kalian? Yang diam atau GLB ya. Apa? Coba kalian beri contoh benda di sekitar kalian yang diam atau GLB. Susah ngasih contoh ya. Ya ini aja deh, kalian sebutkan sih benda yang diam di sekitar kalian itu apa? Benda yang diam di sekitar kalian itu apa? Meja, Pak. Nah, kayak gitu kan, gampang itu aja kan. Meja itu kan diam. Ya berarti apa? Sigma F-nya kan 0. Apakah gaya pada meja itu 0? Nah, apakah gaya pada meja itu enggak ada? Ada, Pak. Ada, cuma mereka saling apa? Saling menghilangkan kan gitu sih. Itu. Masih banyak lagi ya. Mungkin yang agak susah itu nyari contoh benda yang GLB ya. Kalau benda diam kan gampang nyarinya ya. Barangkali ada yang bisa jawab itu. Kalau contoh benda yang GLB itu apa? Memang susah ya kalau nyari contoh yang GLB itu ya, karena hampir di apa ya? Atau gini loh. Contoh yang mungkin gampang ya, mungkin yang mendekati ya. Kalau mobil ya kecepatan tinggi ya, terus mesinnya mati, itu mobilnya bagaimana? Jadi mobil yang kecepatan tinggi, katakanlah kecepatan 80 ya, 80 km per jam. Terus tiba-tiba mesinnya bermasalah ya, mati gitu. Mobilnya itu bagaimana? Apakah langsung berhenti? Bergerak kayak diperlambat gitu. Nah, diperlambat kan. Diperlambat ya. Diperlambat itu kenapa? Karena ada gesekan sebetulnya ya. Meskipun nggak direm kan ada gesekan kan itu ya. Apalagi direm ya. Jadi meskipun nggak kita rem, dia akan diperlambat. Ya kan, kenapa ya? Karena di dalam mobil sendiri ada banyak gesekan ya. Gesekan antara apa ya? Antara roda dengan asnya ya.
terus gesekan dengan jalan raya, gesekan dengan udara, angin gitu ya. Jadi dia diperlambat ya karena gesekan ya. Nah, kalau seandainya gesekan itu kita anggap nggak ada, ya ini kan nggak, cuma masalahnya kan nggak ada di bumi itu ya, adanya di ruang angkasa itu. Nah itu nanti dia akan melakukan yang namanya GLB. Tapi ya mirip itulah, mirip contoh yang mirip itu ya. Cuma susah untuk kita dapatkan di permukaan bumi karena selalu ada gesekan di permukaan bumi itu. Gesekan nol itu hampir nggak ada ya di permukaan bumi. Oke, contoh yang ketiga. Kok contoh? Pertanyaan ketiga ya, question yang ketiga ya. Deskripsikan contoh hukum Newton 2 yang ada di ruangan. Ya, kalau tadi kan hukum 1 Newton ya. Kalau sekarang hukum 2 Newton itu contohnya apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Dian Muhammad Haidar. Mungkin mendorong meja. Mendorong ya. Kita mendorong meja kan artinya kan menggerakkan kan itu ya. Maka meja bergerak kan itu hukum 2 Newton itu. Bergerak itu kan berarti ada percepatan ya. Dari dia menjadi punya kecepatan gitu. Nah, itu. Ya, dan banyak lagi gitu ya. Pokoknya contohnya itu ya. Atau mobil di mesinnya dinyalakan kan gitu ya. Dihubungkan dengan mesin lah. Atau personelnya dihubungkan ya. Kopling dan personelnya dihubungkan. Pokoknya bukan personel yang nol gitu ya. Oke, terus yang keempat. Nah, sekarang hukum 3 Newton bagaimana? Hukum 3-nya ini disebut hukum apa itu? Aksi-reaksi, Pak. Aksi-reaksi, ya. Gimana bisa jawab lagi, Dian? Untuk yang Mendorong tembok, Pak. Ya, mendorong tembok gimana itu, Dian? Jadi kita mendorong tembok, terus kemudian temboknya memberi reaksi. Benar. Itu namanya kan hukum 3 Newton ya. Reaksinya itu namanya apa itu? Jadi kita mendorong tembok ya, kan nanti temboknya memberikan reaksi. Itu namanya gaya apa itu? Gaya reaksi dari tembok itu, Dian. Kurang tahu, Pak. Loh, yang tadi loh. Mungkin perlawanan arah, Pak. Lah berlawanan arah. Oh. Ya benar, berlawanan arah dengan itu. Cuma nama gayanya apa itu? Nama gaya. Gaya dari tembok. Gaya aksi dan reaksi. Enggak ada namanya, Gaya normal, Pak. itu gaya normal Ya, gaya kan? normal, maaf. Gaya normal itu jangan hanya dikira dari lantai. Dan normal itu bisa dari lantai. Kalau dari lantai kan arahnya ke atas. Bisa juga dari dinding kan. Dinding, tembok, bidang kan namanya. Atau dari atap. Dari atap, dari dinding atas gitu. Atap. Arahnya ke bawah ya. Kalau lantai kan arah normalnya kan ke atas. Kalau dinding ya tegak lurus, tergantung arah dindingnya ya. Ya kan itu. Kalau dari atap kan arah gaya normalnya ke bawah. Namanya pokoknya gaya oleh dinding, oleh bidang datar, bidang miring, pokoknya bidang ya itu namanya gaya normal. Itu gaya reaksi, benar. Itu gaya reaksi. Kemudian ini, bagaimana hukum Newton mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Berikan contoh. Hukum Newton itu mempengaruhi kita nggak ya? Hukum Newton itu ada pengaruhnya nggak terhadap kita ya? Ada, Pak. Contohnya apa tuh? Raffi Maulana ya. Contoh, kasih contoh Raffi. Contoh. Contohnya kayak apa sih namanya itu? Kita dapat mengetahui reaksi dari sebuah benda tersebut, Pak. Dari reaksi gimana itu, Raffi? Lebih dikonkretkan, Raffi. Jadi kalau misalnya kita mendorong benda tersebut, apakah benda tersebut akan mendorong kita balik atau sebaliknya, atau tidak? Atau benda itu atau benda itu akan diam? Itu, Pak. Berarti itu apa kaitannya dengan aksi reaksi ya, Raffi? Iya, Pak. Ya, mungkin saya konkretkan gini ya, Raffi. Pernah nggak kalian memukul tembok ya? Pernah mukul tembok? Pernah, Pak. Pernah. Kenapa kok mukul tembok? Kenapa kok tembok dipukul ya? Stres, Pak. Lagi marah ya.
Iya, Pak. Ya, biasanya kan itu. Terus gimana rasanya kalau tembok dipukul itu? Sakit, Pak, sakit. Sakit. Ya, yang sakit siapa? Di Tangan yang Tangannya, Kita- Pak, tangan. bukan Tangannya, tembok. bukan temboknya kan? Iya. Ya karena tembok benda ya kan nggak mungkin sakit ya. Nah itu berarti kan timbul reaksi gitu ya. Jadi sakit itu karena ada reaksi dari tembok, ada gaya dari tembok ke tangan kalian gitu ya. Atau kalau nendang ya dari kaki kan. Itu yang menjadi penyebab sakit itu kan gitu. Ada gaya reaksi dari tembok. Itu contoh ya. Contoh yang ada lagi yang ngasih contoh. Yang ngasih contoh selain tadi dari Raffi tadi ya. Ada lagi nggak? Itu kan hukum 3 ya yang tadi diberi contoh sama Raffi tadi ya. Hukum 3 Iya, Pak. Newton. Yang lain yang hukum 1 atau hukum 2? Itu Pak, misalnya kita loncat dari Loncat. tanah kan kembali lagi ke tanah. Hukumnya Kita tadi. loncat gimana? Fiska ya. Kan dari lantai. Dari lantai ya. Kan kaki kita ketarik lagi ke tanahnya, kembali lagi. Itu berarti Nggak kan mungkin ngayang terus. itu kan berarti kaitannya dengan gravitasi ya. Iya. Ya, gravitasi ya. Jadi itu nanti muncul yang namanya apa? Percepatan gravitasi kan gitu ya. Iya, Pak. Ya, berarti itu kan hukum 2 Newton itu. Itu hukum 2 Newton ya, percepatan gravitasi. Jadi W kan M kali G gitu ya. Ya, jadi G-nya itu kan percepatan gravitasi. Oke. Nah, itu sudah. Siska sudah memberi contoh yang hukum kedua, yang hukum 1. Apa? Yang apa? Tadi kelembaman tadi ya. Apa? Gampang kok sebetulnya. Sudah saya apa? Gimana? Bola Mutia. akan tetap diam tanpa diberikan gaya apapun, Pak. Bola akan tetap diam. Iya. Tidak diberi Gaya gaya apapun. apapun. Iya. Selain diam, apalagi? Kan ada 2 kemungkinan ya. Kereta api, Pak, yang geraknya Ya, GL. gimana Mutia? Yang jelas tadi. Untuk kemungkinan kedua kan GLB. Mungkin GLB, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari kereta api ya, Pak. Ya, kereta api gimana kereta api? Mutia? Kereta api yang bergerak Diperjelas, iya gimana? di rel dengan kecepatan yang konstan. Ini loh, mungkin saya konkretkan gini ya, Mutia ya. Gini ya, mungkin ini contoh yang menarik ya, gini loh. Kalau di perlintasan kereta api itu biasanya yang disuruh berhenti itu apa? Yang diminta untuk berhenti ya. Apakah kereta api atau kendaraan di jalan raya? Kendaraan di jalan raya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok begitu ya? Kok enggak kereta apinya saja yang berhenti nunggu sampai jalannya sepi gitu ya? Terus habis itu bisa lanjut gitu ya. Ya kayak orang nyebrang gitu loh. Orang nyebrang kan nunggu sampai sepi ya, terus baru nyebrang ya. Kok enggak seperti itu? Karena besar gaya untuk menghentikan kereta api terlalu besar, Pak. Nah, itu kaitannya dengan apa? Benar itu. Avanda ya. Kaitannya dengan apa itu? Itu kaitannya dengan resultan gaya mungkin? Enggak tadi yang saya omongkan tadi loh. Kaitannya dengan hukum 1 Newton itu apa berarti? Apa namanya? Kalau hukum 1 Newton itu kaitannya dengan apa? Hukum 1 Newton itu. Resultan gaya yang bekerja pada benda. Coba tadi ada teman tadi coba yang keras tadi. Ya, itu kelembaman itu. Itu kaitannya dengan kelembaman. Kelembaman itu apa sih? Kecenderungan benda atau ada yang menyebutnya dengan kemalasan ya, atau kecenderungan benda untuk mempertahankan apa? Mempertahankan posisinya, Pak. Jangan posisi, jangan posisi. Keadaannya, Pak. Keadaannya. Jadi kenapa sih kok kereta api itu diprioritaskan ya untuk bergerak itu karena kelembamannya tinggi. Sementara kendaraan di jalan kan kelembamannya rendah itu. Jadi kalau kelembamannya tinggi itu susah untuk mengubah keadaannya ya. Jadi kalau sudah bergerak susah untuk dihentikan. Atau sebaliknya, kalau sudah berhenti untuk menggerakkannya juga susah ya, butuh waktu lama. Kereta api untuk bergerak itu kan butuh waktu lama, kan nggak bisa seperti kayak kalian naik motor kan. Kalian naik motor kan bisa cepat kan, dari kecepatan 0 sampai kecepatan misalkan berapa? Misalkan 50 kan hanya dalam hitungan detik sudah bisa kan, tapi kereta api nggak bisa dalam hitungan detik itu. Jadi ya mungkin dalam hitungan menit itu ya baru bisa dari 0 sampai kecepatan 60 kan itu.
Nah, begitulah untuk berhenti kan. Kereta api juga butuh waktu yang lama. Jadi jangan heran ya kalau ada kereta api nabrak apa ya? Nabrak yang kendaraan ya, yang nyerobot, biasanya nyerobot ya. Nyerobot ada kereta api lewat sudah ditutup palang pintu nyerobot ya. Nah, kereta api sebenarnya Mas ini sudah ngerem itu sebetulnya itu ya. Kan sudah kelihatan ada yang biasanya sering kejadian tuh gini loh. Kereta api banyak kalau ada kereta api lewat ya, terus ada mobil berada di tengah di tengah rel itu biasanya tiba-tiba mesin mobilnya mati gitu ya. Itu biasa sering terjadi kejadian seperti itu ya. Itu fenomena apa juga saya juga belum tahu ya. Itu biasanya makanya berhati-hati kalau kalian terutama bawa mobil ya. Kalau bawa motor sih mungkin masih aman ya. Kalau bawa mobil apalagi mobil-mobil yang berat ya. Mobil berat maksudnya itu yang kayak truk, bis gitu ya. Itu kalau ada kereta lewat tuh bisa jadi di tengah rel ya ketika melintas itu mesinnya tiba-tiba mati. Nah itu ini akan bisa menimbulkan ditabrak kereta api gitu ya. Itu. Dan itu tidak bisa disalahkan ya. Jadi kalau ada kereta api nabrak mobil itu masih tidak bisa disalahkan. Tidak bisa diproses ya. Tidak bisa diproses istilahnya itu diproses hukum ya. Dipersalahkan, dipenjarakan tidak bisa. Karena kereta api memang seperti itu, nggak bisa dihentikan dengan tiba-tiba. Tapi kan beda kalau kalian naik mobil ya, terus nabrak orang jalan itu nanti bisa berurusan dengan polisi kan ya, kan gitu. Tapi kalau kereta api nggak bisa dipersoalkan. Ada kereta api, ada orang nyebrang di rel, tabrak kereta api itu, masinis nggak bisa disalahkan. Itu ya contohnya itu. Jadi contohnya kereta api ya, kereta api itu mendapat prioritas untuk terlebih dahulu melintas daripada kendaraan di jalan raya, di persimpangan ya, persimpangan antara rel dan jalan raya. Karena kereta api kelembabannya besar. Oke, lanjut berikutnya ya. Ini. Seorang pria dengan berat 75 kg ya berdiri pada sebuah timbangan digital di dalam elevator. Elevator itu lift ya. Ya, anggap lift lah gitu ya. Hitunglah skala yang terbaca pada timbangan bila A. Elevator bergerak ke atas dengan kecepatan 120 meter per detik kuadrat. Dan B. Bila elevator bergerak ke atas dengan kecepatan konstan 11 meter per detik. Jadi orang ini itu beratnya 75 kg ya. Newton maksudnya itu ya. Ya 75 kg kita kalikan dengan gravitasinya 10 lah katakanlah gitu ya. Berarti 750 Newton gitu ya. Nah, kemudian kalau yang pertanyaan A ini adalah kalau elevatornya atau liftnya itu bergerak ke atas dengan percepatan 120 meter per detik kuadrat, itu kira-kira berat orang tersebut itu atau bacaan dari timbangan digital ya, timbangan yang diinjak itu ya, itu membesar atau mengecil atau sama. Jadi gini, jadi kalau dia diam itu nanti terbaca pada timbangannya katakanlah 75 ya, 75 kilogram atau lebih tepatnya sih 750 Newton lah gitu ya. 75 kilogram atau 750 Newton, anggap aja G-nya 10 ya. Nah, kalau diam ya, elevatornya atau liftnya diam. Kalau liftnya bergerak ke atas dengan percepatan 120 meter per detik, apakah nanti terbaca 75? Terbaca 75 atau 750 Newton, begitu. Apakah benar terbaca 75 kilogram atau 750 Newton? Benar enggak? Atau gini, mungkin kalian belum familiar ya, gini loh. Nah, kalau kita berdiri di lantai ya, itu ada berapa gaya? Kalau kita berdiri di lantai, Gaya normal. satu gaya apa dulu? Normal. Gaya apa?
Ya, yang Gaya kedua berat. gaya normal kan. Yang pertama kan gaya berat. Gaya Iya. berat, Pak. Yang kedua kan gaya normal. Ya, kan sama antara gaya normal dan gaya berat. Aksi reaksi kan itu ya. Ya gitu kan. Berarti N sama dengan W kan itu ya. Iya, Pak. Nah itu. Nah sekarang kalau kita mau timbang badan ya, itu sebetulnya yang dinyatakan oleh timbang badan yang kita injak itu ya, timbangan berat badan itu ya. Itu sebetulnya yang ditunjukkan oleh timbangan berat badan itu sebetulnya gaya apa? Masa, Pak. Benar massa, tapi menggunakan gaya apa? Memang massa yang dinyatakan ya. Cuma prinsip kerjanya itu menggunakan gaya apa gitu loh. Berat, Pak. Nah, Berat. itu yang perlu saya kasih tahu ya. Jadi yang diukur atau yang digunakan ya untuk mengukur berat badan itu sebetulnya gaya normal. Ya. Gaya normal oleh timbangan tadi kepada kita, kan kita nginjak timbangan kan ya, kan kita memberi berat. Maka dari timbangan akan memberikan reaksi namanya gaya normal. Gaya normal itu yang diukur oleh timbangan berat badan. Cuma nanti dinyatakan dalam massa ya. Jadi kalau misalkan orang ini beratnya 75, berarti kan maksudnya itu masanya ya. Kalau massa orang ini 75 kg berarti kan beratnya 750. Maka nanti gaya normal oleh timbangan juga 750. Cuma angkanya dikonversi ke massa jadi 75 kg gitu ya. Nah, sekarang kalau orang ini tidak diam ya, tapi bergerak dengan percepatan ke atas, itu bagaimana? Gaya normalnya bagaimana? Apakah sama dengan W? Tidak, Pak. Tidak sama dengan W. Tidak sama dengan kan? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Jadi ini loh, perhatikan ya. Gaya W itu kan ke bawah ya. Oke ya. Gaya N itu kan ke atas. Oke ya. Kalau lift bergerak ke atas, maka yang ke atas harus lebih besar dari ke bawah kan ya. Jadi kalau lift bergerak ke atas, berarti gaya ke atas harus lebih besar dari ke bawah. Gaya ke atasnya itu apa? Kan gaya normal. Gaya ke bawahnya itu apa? Kan gaya berat. Jadi kalau lift bergerak ke atas, berarti gaya normal harus lebih besar dari gaya berat. Itu kalau lift bergerak ke atas. Sebaliknya ya, kalau lift bergerak ke bawah ya dengan percepatan ya, maka nanti yang terjadi itu apa? Gaya beratnya lebih besar dari gaya normal. Itu ya yang harus kalian mengerti ya. Jadi tergantung gerakan lift. Kalau liftnya diam, berarti kan sama antara gaya normal dan gaya W. Tapi kalau liftnya bergerak ke atas dengan percepatan, maka nanti gaya normalnya lebih besar. Sebaliknya kalau liftnya bergerak ke bawah dengan percepatan, maka nanti W-nya lebih besar. Sekarang gini, kalau geraknya GLB bagaimana? Kalau gerak liftnya GLB bagaimana? Antara gaya normal dan gaya beratnya bagaimana kalau geraknya GLB? Sama. Sama. Kan GLB itu kan A-nya 0 ya. Nah, sekarang udah ngerti kan? Coba kalian jawab. Yang A ya. Jawabannya apa kira-kira? Kalau kalian menyimak apa tadi yang saya jelaskan. Bila elevator bergerak ke atas dengan percepatan 120 meter per detik ya. Kira-kira angka pada timbangannya itu bagaimana? Lebih besar dari 75 atau lebih kecil dari 75? Lebih besar, Oh, Pak. sama. Lebih besar, Pak. Pak. Lebih besar Pak. ya. Kan ke atas. Kan yang diukur oleh timbangan itu kan gaya normal kan ya. Jadi nanti angka yang ditunjukkan oleh timbangan mesti lebih besar dari 75. Gitu loh. Ya, berapa itu ya kita hitung lah. Hitungnya gimana? Ya ini kan N ya, N dikurangi W kan geraknya ke atas ya. Gerak ke atas berarti kan N dikurangi W sama dengan M kali A kan gitu ya. Gitu kan. N-nya kalian hitung kan ya. N-nya berapa gitu ya. W-nya kan 750 ya. M kali A. Nah, M-nya berapa tadi? 75 kan. A-nya ini. A-nya 120 kan itu ya. Nanti kalian cari N-nya berapa. Gitu kan. Lah, angka yang ditunjukkan oleh timbangan itu adalah N dibagi 10 kan itu ya. Soalnya kan yang ditunjukkan angka itu kan masanya bukan beratnya kan ya. Sementara yang diukur sebenarnya itu kan gaya normalnya. Nah itu. Sekarang kalau yang B gimana? Bila elevator bergerak ke atas dengan kecepatan konstan 11 meter per detik, bagaimana itu? Berapa angka yang ditunjukkan oleh timbangan tersebut? Itu pertanyaan B. Berapa? Tetap. Tetap. Alasannya kenapa kok tetap? Karena kecepatannya konstan. Nah itu.
Kecepatan Costa itu berarti apa? GLB kan? Ya, itu benar. Jadi kalau yang A itu apa? Nanti angkanya lebih besar dari 75 ya. Kalau yang B sama dengan 75, kenapa? Kan GLB dia. GLB itu kan A-nya 0 ya. Ya, GLB loh ya. Kecepatan Costa kan GLB, A-nya 0. Oke. Terus berikutnya ini. Nah, kalau yang ini gimana nih? Apa ini? Gaya yang bekerja pada sistem seperti dilihat pada gambar. Oh, ini tadi ya penjelasan tadi sudah saya jelaskan ya. Ini loh. Jadi saya jelaskan ini ya. Ini yang A ini ya. Kalau yang A dapatnya berapa ini? FS 825 sebenarnya. Oh, ini yang A ya. Ya ini dapatnya berapa ini? 825 kan? Dapatnya ya. Harusnya kan 750 ya. Anggap aja tadi pakai berapa nih? G-nya pakai berapa ini? Pakai 10 ya. Oh, pakai 9,8. Ya, yang jelas lebih besar dari 750 lah. Anggap aja 10 lah, biar ngitungnya gampang ya dipakai. Kan 825 kan? Lebih besar dari 750 kan. Oke, terus kalau berikutnya ini, lah kan sama ya. 750 kebetulan pakai 9,8 ini soalnya ini ya. Jadi enggak 750 tapi berapa? 735. Soalnya pakai ini, pakai berapa ini? 9,8 soalnya ya. Ya berarti kan sama dengan kalau dia diam kan. Soalnya GLB itu ya. Nah ini. Terus berikutnya pertanyaan yang ketujuh ya. Pada sistem kreator terdapat 2 balok masing-masing M1 2 kilo, M2 4 kilo tanpa gesekan gitu ya. Bila balok 2 dilepaskan, berapakah percepatannya? Berapakah tegangan? Jadi ada 2 ini. Jadi kita lihat dulu 2 kilo sama 4 kilo ya. Ya, berarti geraknya gimana? Kalau 2 kilo sama 4 kilo berarti M1-nya akan naik kan itu ya. Kan soalnya ringan ini ya. M2-nya turun gitu ya. M2 lebih berat gitu ya. Jadi M1 naik, M2 turun. Gitu kan. Terus ada 2 pertanyaan ya. Pertama percepatan, yang kedua tegangan tali. Jadi A-nya berapa? Nah, ini kita tinjau seperti tadi ya, kita tinjau per balok ya. Ini M1. M1 kan ada T, ada W1. Karena M1 ringan, maka T-nya lebih besar ya. Sementara M2 sebaliknya ya, karena M2 lebih berat, maka W2 lebih tinggi dari T. Nah, gitu. Nah, jadi nanti gitu ya. Ya, sehingga nanti untuk nyari T ya ini adalah apa ini? Ini gaya pada balok 1 ini ya. T dikurangi M1 karena balok ini naik ya. Naik maka T dikurangi M1. Sementara balok 2 turun, maka nanti apa? W dikurangi T ya. Lalu nanti apa? Ini bisa kita tambahkan ya. Kita tambahkan nanti T-nya akan kecoret kayak tadi dulu ya. T-nya kecoret ya, soalnya kan T-nya sama. Nanti tinggal apa nanti? Ya ini nanti. Kayaknya ini ada kesalahannya, ini bukan W, bukan M1 ya. Ini salah nih, ini dengan data. Ya ini bukan, ini harusnya W1 ini ya. Ini harusnya W1 ya. Nah, ini harusnya W1 ini. Ya, ini harusnya W1 lah. Ini harusnya gini nih. Oke, gini. Aduh. Jadi ini ya. Oh. Ya, ini harusnya salah nih ya. Bentar, nggak bisa diedit. Bisa, coba saya nggak bisa mengeditnya ya. Oke. Ya, jadi ini harusnya W1. Lalu nanti kalau kita jumlahkan kan T-nya kecoret ya. Sehingga nanti tinggal ini nanti apa ini? W2 dikurangi W1 ya. W2 kurangi W1 sama dengan ini kan. M2A ditambah M1A. Atau ini nanti gini ya. W2 itu kan M2G, W1 kan M1. Jadi ini gini, M2 kurangi M1G ini kan berat ya, berat masing-masing ya. Terus total masanya kan ini M1 tambah M2. Sehingga nanti A-nya kan nanti ini ya. Tinggal A berarti kan tinggal ini dibagi ini kan, M2 dikurangi M1G dibagi ini nanti. Nah ini. Nanti ketemu berapa? 3,27 ya. Itu percepatannya. Nah, kalau udah tahu percepatannya untuk nyari T,
ya bisa kita gunakan persamaan pada balok 1 atau balok 2, terserah ya, bisa milih. Dimasukkan ke balok 1 boleh, balok 2 pun boleh. Ini kebetulan pakai yang balok 1 yang salah tadi ya. Ini sebetulnya bukan M1 tapi W1 ya. Wah, ini kesalahan ini ya, gawat ini ya. Ya, ini ada salah ini ya. Jadi yang benar apa? T dikurangi W1 sama dengan M1A. Jadi T dikurangi apa? 2, anggap aja 10 ya. 2 kali 10 gitu ya. Sama dengan 2 kali 3,27. Ya. Nggak tahu ini jawabannya benar atau salah. Ini kayaknya salah ya. Karena di sini lupa menuliskan apa? Gravitasi ini ya. Oke lah. Nah, Bapak sudah saya benarkan ya di penjelasan ya. Oke, selanjutnya yaitu soal tentang ini ya, kereta ya. Kereta yang ditarik oleh apa ini? Oleh traktor mungkin ya. Peti ya, 2 peti ya. Traktor menarik kereta bagasi, oh yang di pesawat itu ya. Apa itu untuk bagasi pesawat ya. Traktor menarik kereta bagasi dari pesawat terbang. Traktornya masanya 650 kg. Kereta api A itu 250 kg. Yang B itu 150 kg. Traktor bergerak dari keadaan diam dalam waktu 3 detik. Jika gaya pada traktor 820 T, carilah kecepatan pada waktu ya. Jadi kalau soal seperti ini itu kita nggak bisa menggunakan rumus GLB ya. GLBB maksudnya ya. Kenapa kita nggak bisa menggunakan rumus untuk GLBB? Ada yang tahu? GLBB itu gerak lurus berubah beraturan ya. Ada yang tahu kenapa kok ini bukan GLBB ya? Jadi ini bukan GLBB ya. Kenapa ya? Ada yang tahu? Taunya dari mana kan itu ya? Ada yang tahu? Karena bergerak dari keadaan diam, ya, Pak. Dari keadaan diam menjadi Bergerak dalam waktu 3 detik. sebenarnya bukan itu, Mutia ya. Bukan itu. Soal gini loh. Kalau kalian saya tanya ya, GLBB itu cirinya apa? Ya, siapa tahu? Ya, silakan. Itu Pak, di bagian kasus ini Nah, ada gaya yang menarik dengan subjeknya lagi ada massa Pak. Jadi nggak bisa dimasukkan di ada masanya. Iya, Ada masa. Sebetulnya nggak masalah kok. Tapi bukan itu ya sebetulnya ya. Ada masa pun juga nggak masalah. Nggak apa-apa itu. Jadi bukan itu sebetulnya ya. Apa ya? Karena tidak diketahui percepatannya, Pak. Kecepatannya tidak diketahui. Ditanyakan nggak di situ ya? Carilah kecepatan. Sebetulnya ada percepatan. Ada percepatannya. Cuma harus dicari dulu kan itu ya. Jadi gini loh, kembali ke konsep GLBB ya. GLBB itu apa sih? Itu bisa menjawab pertanyaan ini. GLBB itu apa sih? Apa GLBB itu? Yang menjadi ciri itu apa GLBB itu? Percepatannya konstan. Nah, itu percepatannya konstan kan itu ya Dian ya. Ya. Iya, Pak. Kan itu. Lah di sini percepatannya konstan nggak ini? Enggak, Pak. Ya, nggak konstan kan? Tahu dari mana? Kok percepatannya nggak konstan? Karena kan gini kan, penyebab percepatan itu apa sih kalau dari hukum 2 Newton itu? Penyebab percepatan itu apa dari hukum 2 Newton itu? Gaya. Gaya kan? Gaya dibagi massa. Kalau percepatan konstan, gayanya konstan nggak? Iya, Pak. Konstan kan? Kayak gaya Iya, Pak. gravitasi kan konstan. Ya, coba kalian lihat di sini gayanya konstan nggak? Enggak, Pak. Nggak. Kenapa kok nggak konstan? Tergantung waktu. Lah itu jawabannya, tergantung waktu kan. 820 T lah kan bergantung waktu. Kalau T-nya nggak ada, misalkan gayanya 820 itu lah, itu baru gaya konstan. Kalau gaya konstan, kecepatan konstan, berarti kan GLBB. Jadi saya ulangi ya, ini bukan GLBB karena
gayanya itu bergantung sama T. Jadi gini loh, kalau T-nya 0, gayanya 0. Kalau T-nya 1, gayanya berapa? 820. Kalau T-nya 2 bagaimana? Ya 820 kali 2. Kan bergantung sama waktu. Berarti gayanya tidak konstan. Berubah-ubah terhadap waktu. Sehingga kita nggak bisa menggunakan rumus GLPB yang kita bahas di bab 2 ya. Ya, jadi kita harus menggunakan yang gerak yang ketiga, yaitu apa? Gerak lurus percepatan berubah ya. Kan gitu. Jadi harus menggunakan apa? Integral kan itu. Lihat dulu. Ini loh. Sigma F sama dengan M kali A kan ya. Sigma F-nya kan ini 820T ini loh. Ini kan M-nya kan totalnya ya. Nah, kan kali A. Coba lihat. A-nya bagaimana? A 0,7809T. Loh, kan bergantung T ini. Berarti A-nya nggak konstan karena ada T-nya. Nah, kalau A-nya nggak konstan, ya kita harus menggunakan integral. Ya, yaitu apa? V sama dengan V0 plus integral ya. Integral A dt. V0-nya kan 0 ya, mulai dari diam kan ya. Nah, itu kan. Jadi V sama dengan V0. V0-nya itu adalah kecepatan awal. Di sini kecepatan awalnya kan diam. Sehingga nggak ditulis ya, langsung integral. Integral dari berapa? Ya dari mulai awal sampai pertanyaan sampai 3 detik ini 03 ini. Ini kan diintegralkan ini. Jadi ini yang perlu kalian tahu. Kenapa kok diintegralkan? Ya karena A-nya nggak konstan. Kalau A-nya konstan ya V sama dengan A kali T ya. Kan gitu aja sih. A kali T atau V0 plus AT. Karena V0-nya 0 ya tinggal A kali T. Kan. Gitu kan. Langsung nanti ketemu kan, diintegralkan kan. Integralnya ini kan. Ketemu berapa? 3. Ini adalah kecepatan saat T-nya 3. Kemudian kalau yang B itu adalah tegangan kawat yang menghubungkan traktor dengan kereta A. Jadi ini nanti ya kan pakai kawat ini ya, sebenarnya pakai besi lah, masa pakai kawat ya. Tegangan besi ya maksudnya. Jadi tegangan besinya berapa? Tegangan talinya berapa ya? Pakai besi. Ya ini kan gayanya dikurangi T ya, M kali A ya. Ya, ini adalah traktornya ya. Jadi ninjonya traktor ya. Jadi kan di sini kan sebetulnya ada 3 benda ya. Untuk menjawab pertanyaan B, kita meninjau traktor ya. Jadi tujuan traktor. Ada berapa gaya pada traktor? Ada berapa gaya pada traktor ini? Berapa gaya pada traktor? 3, Pak. 3. 3 apa 4? Atau 5? Kalau 3 sebenarnya kurang tepat. Coba lihat aja. 4 sama tegangan, Pak. Ya, makanya kan 4 ya. Gesekannya nggak ada ya. Kalau ada gesekan nanti ada tambahan lagi ya. 4 lah sebenarnya, lebih tepat 4. Cuma nggak digambar itu. Jadi 1 kayak luar, kayak traktor ya, kayak mesin ya. Kayak eksternal, kayak dari mesin traktor. Yang kedua kan traktor pasti punya berat ya. Yang ketiga kayak normal ya, oleh aspal. Terus yang nggak digambar ini tegangan talinya ya. Pada batang besinya itu loh. Tegangan pada batang besi itu. Jadi 4 ya. Kalau ada gesekan jadi 5 nanti. Ya 4 lah dalam hal ini ya. Jadi itu. Jadi kita tinjau traktornya. Jadi nanti antara W dan S saling menghilangkan ya. Sehingga nanti tersisa tinggal apa? F dikurangi T ini kan. F-nya kan ini dikurangi T. Masa traktornya karena kita ninjau traktor ya traktor aja. Yang lainnya nggak usah dimasukkan kan. Kalikan A-nya. A-nya tadi kan ini kan. Ini kan A-nya kan ini ya. Ya, terus masukkan angka 3 ya. Masukkan angka 3 di gaya dan angka 3 di percepatan gitu ya. Nah, nanti ketemu ini kan. Nah, itu. Terus ini yang terakhir ya. Nah, yang terakhir apa ini? Mortir ditembakkan vertikal ke atas pada gambar. Mortir memiliki berat 10 kg dengan kecepatan awal 50. Itulah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh mortir bila gesek diambil dinyatakan. Nah, ini. Ya. Jadi saya ulangi lagi, apakah ini nanti gerak jatuh bebas? Geraknya mortir jatuh bebas nggak ini? Bukan, Pak. Kenapa kok bukan? Karena saat turun terdapat gaya yang melawannya. Gaya Itu apa? gesek. Nah, itu. Karena ada kayak gesek. Karena namanya jatuh bebas itu kan nampak gesekan ya. Jadi ini bukan kayak jatuh bebas gitu ya. Pertanyaannya apa ini? Hitunglah ketinggian maksimum ya. Jadi
Jadi kita nggak bisa menggunakan rumus-rumus untuk ini ya, untuk gerak parabola atau gerak jatuh bebas ya. Karena ini ada gesekan yang jadi masalah kan itu ya. Ya, tapi nanti kita gunakan hukum 2 Newton ya secara umum ya. Jadi rumus-rumus yang kita pelajari di bab 2 kemarin tidak bisa kita gunakan karena di sini ada gesekan. Ini ya, kita lihat dulu ketika dia dilepaskan kan ada 2 gaya. Makanya bukan jatuh bebas karena selain ada gaya gesekan ini loh, F apa ini? FD ini ya. FD ya, arahnya ke bawah ya. Jadi minus, kenapa kok minus? Melawan gerakan. Kan gerakannya ke atas ini ya. Gerakan ke atas, baik gaya berat maupun gaya gesekan melawan gerakan, sehingga minus. Lalu apa? M, AY, ini kan. Ini dari gesekannya, ini dari gravitasinya ya, dari beratnya. Sehingga nanti diperoleh, bisa kita hitung kalau gitu berarti A sama dengan ini ya, minus 0,001 V kuadrat dikurangi 9,8 gitu ya. Nah, kalau menjawab pertanyaan tinggi maksimum, kan itu nanti kaitannya dengan kecepatan ya. Apa terjadi ketika benda mencapai ketinggian maksimum? Apa terjadi? Hah? Kecepatannya 0. Ah, itu kuncinya ya. Jadi kita mau nyari sampai kecepatannya 0 gitu ya. Nah ini. Jadi nanti rumus yang digunakan ini rumus ini ya. ADS sama dengan VDV. Sebetulnya ini loh. Sebetulnya rumus ini ya. Kalau GLBB itu kan kayak rumus itu loh. V kuadrat sama dengan, atau gini apa, kalau kalian ingatnya apa? VT kuadrat ya. VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS kan itu ya. Ya gitu kan. VT kuadrat atau V kuadrat. Ya. V kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS. Pakai rumus itu ya. Cuma kita nggak bisa gunakan rumus itu karena ada gesekan gitu ya. Artinya gerakannya nggak GLBB. Jadi kalau nggak GLBB ya rumus itu bentuknya kayak gini ya. Rumus tadi loh, apa itu? PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2AS itu kalau secara umum ya. Kalau nggak GLBB ya ini. Yaitu apa? ADS ini maksudnya integral ya. Integral ADS sama dengan integral VDV. Ini nanti kan kita integralkan ini. Ini loh. Ini kan A-nya ya. Ini A-nya ini ya. A-nya kan ini, dari ini kan ya. Ini A-nya, ini S-nya itu kan Y ya, karena vertikal ya. S diganti Y karena vertikal. VDV. Terus nanti ini diintegralkan, cuma ini dilangsung ini ya. Ini langsung dilangsung ini ya. Ya, jadi ini DY-nya kan mulai dari apa ini? Mulai dari 0 sampai H kan. 0 itu mulai dari ketinggian awal sampai H ya. Oh sini ya, ini dilangsung ini nanti ya, jadi ini nanti. Ya. Jadi sebetulnya itu nanti berkaitan dengan rumus integral ini ya. Ya, itu kalau soal-soalnya melibatkan gerakan-gerakan yang tidak masuk kategori GLBB ya, GLB atau GLBB ya. Tapi untuk gerak-gerak yang percepatan berubah ya, seperti ini nanti rumus-rumus yang digunakan itu. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, ini sudah halaman terakhir ya. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ada ya? Jadi saya cukup, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.